Iya Bu, bapak saya meninggal dan beberapa tamu. Terus ada tetangga saya yang meninggal Bu. Dan korban-korban berjatuhan Bu. Total korban ini sampai 27 orang Bu. Boom! 27 orang. Dan 7 orang meninggal. Boom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa? Apa? Apa kabar semuanya? Penikmat channel saya Rian Agus Widodo ya. Mudah-mudahan kalian semuanya yang lagi nonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Banyak rezeki melimpah hari ini ya kan. Utang-utang udah mulai pada lunas gitu kan ya. Amin ya kan. Itulah doa-doa saya ya. Nih, mudah-mudahan banyak rezeki ya. Oke, pastikan semuanya absen nama kalian dan kota kalian gitu ya, seperti biasa. Absen itu penting sekali buat saya, itu adalah energi. Ketika kalian absen, saya juga tambah semangat gitu. Jadi cerita kali ini cerita dari ibu saya. Dari ibu saya sendiri. Ibu saya ini rela ngantri ya kan, rela ngantri. Jadi beliau punya pengalaman gitu kan. Beliau punya pengalaman dan beliau ini bilang udah yang lain dulu didulukan gitu, siapa tahu memang pengen ditayangkan atau apa segala macem, terus memang sesuai urutan gitu. Ibu selalu seperti itu. Nah ini kali ini saya mau bawain ceritanya ibu saya gitu. Pengalaman ibu saya. Ibu saya ini dulunya ini perias pengantin. Itu kurang lebih di tahun-tahun ya 97 sampai ya sekarang ini masih, cuma nggak seaktif kayak dulu gitu. Suatu hari yang biasanya baik-baik saja ketika mendapatkan job, ini ibu tumben-tumbennya mendapatkan job ini di daerah utara. Jadi nama tempatnya ini saya samarkan ya. Ibu ini mendapatkan job di daerah utara, dekat dengan laut. Ibu ini dapat job pada saat itu. Ibu ini kalau di daerah saya ini namanya aras-arasen. Aras-arasen itu kayak ragu untuk berangkat. Ini mau diambil nggak ya? Ini mau diambil nggak ya? Ibu ini ragu. Jadi ibu ini bener-bener kayak ada firasat yang nggak enak. Ditambah almarhumah Mbah Buyut saya kayak gitu sering muncul di mimpi ibu saya, dan mengatakan job yang kali ini jangan diambil Nduk. Berkali-kali mimpi lagi job yang kali ini jangan diambil Nduk. Mau tidur siang, mau tidur malam, ibu duduk terus kecapean, terus tiba-tiba nonton TV terus ketiduran, itu pun didatangi Mbah Buyut saya dengan mengatakan hal yang sama, jangan ambil job itu Nduk. Akan tetapi yang punya hajat, yang ngejob ibu ya kan, salah satu saudaranya si pengantin tersebut ada temennya ibu. Jadi lebih tepatnya ini bude dari sang pengantin ya kan, ini kenal deket sama ibu. Dulunya SMP-nya ini bareng sama ibu. Itu pun yang merekomendasikan itu si bude itu tadi, bude dari pengantin ini. Ini yang membuat ibu ini bingung antara mau diambil atau enggak. Nah pada saat itu yang namanya perias pengantin ini masih sangat langka. Gak kayak era sekarang ya. Deket sini udah ada, kampung sini udah ada, di depan jalanan udah mulai salon-salon perias pengantin juga udah ada. Itu kalau sekarang. Nah pada zaman itu mungkin satu kecamatan ini hanya satu orang. Mungkin seperti itu. Hingga pada akhirnya ibu ini tetap kekeh mengambil job itu. Karena gak enak sama temennya ibu ini. Saat ibu mengiyakan dan mengambil job tersebut, ibu menyaksikan peristiwa yang sangat mencekam. Seperti apa pengalaman ibu saya, ibu kandung saya? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Ini ada beberapa yang disamarkan, kecuali ibu saya ya kan. Kalian sudah pada kenal ibu saya. Kejadiannya ini kisaran tahun 97-98. Pada saat itu saya masih kecil ya kan. Masih kecil sekali gitu ya. Segini mungkin. Nah kakak saya ini lagi nyapu di teras ya kan. Kakak saya ini perempuan, ini lagi nyapu di teras. Sore hari itu didatangi sama tamu gitu. Tanya, "Assalamualaikum dek." "Waalaikumsalam. Ada apa ya mbak?" "Dek, ini benar yang perias pengantin?" "Iya mbak, kebetulan ibu saya ada yang bisa saya bantu mbak." Kakak saya bilang seperti itu ya kan, menjawab pertanyaan dari mbak-mbak ini. "Kenalin dek, nama saya Lisa, ini calon saya.
namanya Mas Aji. Nah, saya itu punya bude, namanya Bude Narti. Kata Bude Narti, ini Bude Narti dulunya temennya ibu. Nah, ini Bude Narti nyuruh saya datang ke sini karena saya ini mau nikah, saya pengen dirias sama ibunya adik. Oh gitu ya Mbak. Tapi ibunya lagi nggak di rumah Mbak. Kebetulan pada sore itu ibu ini lagi keluar dan bapak saya ini lagi dinas ya. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk esok datang lagi gitu, untuk besoknya ini datang lagi. Dan ternyata benar, mbak saya, kakak saya ini sudah nyampein ke ibu ya kan. Keesokan harinya ibu gak kemana-mana, ibu nungguin. Ternyata benar, Mbak Lisa ini datang sama Mas Aji, calonnya kan. Datang ke situ ngobrol-ngobrol sama ibu. Nah pada saat itu ibu sangat senang sekali. Oh Narti itu budemu toh. Narti itu temanku dari SMP. Ibu cerita-ceritakan ngobrol. Pada saat itu ya kan, ini ada album foto. Jadi dulu kalau mau ngeliat contoh riasan, ini ibu nyediain album foto, ya kan? Ini ibu nyediain album foto, dibuka-bukain lah. Ini loh, sekarang musimnya kayak gini deh. Ini nanti ada kayak gininya, nanti kayak gini. Oh ya bu, kalau bisa saya yang ini aja bu. Oh ya udah, saya ambilin baju ya, coba. Nanti pas atau enggak, nanti biar kalau kurang apa-apa, nanti biar saya cariin yang pas. Iya bu. Akhirnya pada saat itu nyoba baju juga, gitu kan? Setelah nyoba baju selesai, akhirnya mereka ini setuju dengan adat Jawa dan memang pilihannya sesuai dengan keinginan kedua pengantin ini tadi gitu. Setelah itu kedua calon pengantin tadi ini memberikan hari dan tanggalnya. Tanggal sekian ya bu, sekian gitu kan. Akhirnya ibu pun mengiyakan. Ibu ngambil kalender dan dibuletin. Pengantin tersebut akhirnya pamitan gitu kan. Pada malam harinya ibu itu pada waktu itu masih gendong saya tuh ya kan. Ibu masih gendong saya. Ibu ini gelisah. Bapak sempat nanyain, "Kowe neng opo? Tadi aku dapat job ini. Nah kenapa emang? Aku kok kayak gelisah." Nah pada saat itu bapak ini kayak memikirkan, melihat kalender segala macam. Ternyata bapak juga punya kayak firasat yang kayaknya nggak enak nih. Ada apa ini? Nah pada malam harinya ketika ibu ini menjelang tidur. Tiba-tiba ibu ini ngigo terus menerus. Di dalam mimpi ibu ini didatengin Mbah Buyut saya. Datang ya kan. Saat datang nenek buyut saya ini bilang ke ibu saya, "Ojo dijukuk, jangan diambil. Ojo, jangan sampai kamu ngambil job itu. Mending kamu tinggalkan. Kamu bilang sama yang punya hajat." Ibu terbangun. Saat ibu terbangun katanya saya ini nangis saking kagetnya. Nah pada saat itu bapak itu nanya, "Neng apa bu?" "Aku kok diparani Mbah Buyut." Nah bapak itu juga bilang ternyata bapak ini dimimpikan juga sama Mbah Buyut. Suruh mengingatkan, "Iya bu, aku yo diimpeni. Aku juga dimimpikan." Seperti itu. Ibu bingung kan di sini kan. Ini kenapa ya? Ada apa ya dengan job itu? Masih kepikiran, masih tanda tanya. Hari pertama. Keesokannya lagi ternyata sama. Ibu kembali ya kan. Ini saat tidur kembali didatangi almarhumah Mbah Buyut. Dan mengatakan hal yang sama. Jangan diambil job itu. Ini ada apa sih dengan tanggal itu, hari itu, tepatnya ini di daerah pesisir, dekat pantai. Keesokan harinya, ibu ini cerita ngobrol-ngobrol, begitu juga dengan ada keluarga juga di situ, ada bude gitu, ada bude saya pada waktu itu katanya lagi ngumpul, lagi bahas tentang di mana mimpi ibu semalam ini diingatkan sama Mbah Buyut yang melarang ibu untuk merias. Nah bude-bude semuanya ini mengatakan agar tidak mengambil job itu juga sama. Yo wes mending ojo, karena kan kamu sudah diingetin. Nah bapak yang mendengar juga sama ngomong, mending jangan. Tapi ibu bersikukuh, karena apa? Ini yang punya hajat masih saudaraan sama temennya ibu. Si Bude Narti tadi, budenya si calon pengantin. Ibu gak enak, ibu menjelaskan ke semuanya. Karena dulunya baik sama saya, waktu SMP ini baik sama saya. Dia deket sama saya, ibu bilang seperti itu. Ini yang membuat ibu ini dilema. Mau diambil gak ya, mau diambil gak? Nah singkat cerita ya kan, berapa hari kemudian ya kan, ini ternyata bener. Bude Narti, budenya si calon pengantin tadi ini datang. Dan pada saat datang ya kan, ibu kaget. "Narti, iyo, piye kabare?" Nah, saling berpelukan dan di situ ibu ini cerita-cerita. "Kemarin keponakan kamu kesini katanya mau nikahan,
Terus rekomendasi kamu, yo nyari aku gitu toh. Iya kemarin kesini memang, tak suruh milih-milih baju segala macam dan bilang tanggalnya. Malah udah ngunci tanggal. Iyo, tolong yo, kamu bantuin aku. Pokoknya biar ponakanku itu jadi nikah. Tolong banget. Iya Mbak Narti, pasti tak bantuin. Singkat cerita, tibalah kurang 1 hari. Jadi besok pagi ini berangkat pagi akad nikah acaranya. Ibu biasa dibantuin sama tante saya. Namanya ini Mbak Prapti. Nah, ibu ini datang ke tempatnya Mbak Prapti. Prap, sesok makan esok. Iya Mbak, nanti tak siapin semuanya malamnya. Yo, akhirnya pada malam hari ini nyiapin segala macam. Bapak pun masih ngingetin. Yakin kamu mau ngambil job ini? Aku gak enak mas. Soalnya itu temenku dari SMP. Iya, aku juga bingung kalau kayak gitu. Mungkin kalau aku di posisi kamu, aku juga bingung. Kata bapak seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya kan, Mbak Prapti udah nyiapin semuanya. Mbak Prapti dibilangin sama ibu, besok pagi, berangkat pagi. Yo, habis subuh kita jalan dari rumah. Kita naik motor. Jadi ibu ini dulu, ini naik motor berdua saja gitu. Pada zaman itu. Dan ketika Mbak Prapti ini udah nyiapin segala macam, Mbak Prapti ini pulang. Nah, pada saat Mbak Prapti pulang, pada malam harinya, saat ibu ini mau menjelang tidur, ibu ini cuci kaki ya kan, cuci muka segala macam, bersih-bersih. Tiba-tiba ibu ini mendengar kayak ada seruan ojo mangkat. Dengarnya hanya sekali. Ojo mangkat. Sopo yo? Kok suaranya perempuan? Sedangkan di rumah ini yang perempuan hanya ibu dan kakak saya yang perempuan. Tapi kakak saya ini udah tidur. Ibu langsung buru-buru masuk ke kamar kakak saya. Kakak saya ini udah tertidur. Sopo ya? Wis lah, tak turu. Ibu tidur. Dan ternyata benar. Pada saat ibu tertidur baru berapa menit, ibu ini didatangi Mbah Buyut. Ibu ini didatangi dalam mimpinya mengatakan hal yang sama. Ojo mangkat, aku rapingin kue neng nopo-nopo. Aku gak ingin kamu kenapa-napa. Tak lama kemudian terdengar azan subuh, ibu ini langsung siap-siap segala macam. Ibu masih dilema, berangkat nggak ya? Berangkat nggak? Ini akad nikah. Nggak mungkin aku nggak berangkat. Pengantin minta dirias dulu sebelum akad. Nah hingga pada akhirnya ibu ini berangkat sama Mbak Prapti dan membawa semua perlengkapan beserta beberapa pakaian tambahan. Jadi dulu ibu memang depan ini pakaian-pakaian. Mbak Prapti ini 2 koper ada di belakang sambil bonceng. Ibu saya ini ngeria sambil bawa motor sendiri. Saat ibu ini jalan sama Mbak Prapti, ini kurang lebih jam 6 di tengah jalan ya kan. Sedangkan akad nikahnya ini jam setengah 8 pagi. Anehnya ini jalan ini gak sampai-sampai. Dan ditambah boom, ibu ini motornya bocor. Lah Prap, motor bocor. Medun Prap, medun. Saat dilihat ternyata bener. Ban belakang ini bocor. Otomatis akhirnya mau gak mau nih didorong kan. Saat didorong begitu jauh ya kan, dorong nyari tempat tambal ban yang pagi-pagi udah buka kan jarang pada saat itu. Dan pada akhirnya ini ketemu ibu-ibu. Bu kenapa motornya bocor bu? Oh itu situ belum buka, tinggal diketok aja. Nah ternyata saat ditunjukin seperti itu orangnya ini beneran keluar. Nah pada saat orang itu keluar, orang itu lihat ibu ini kayak kaget. Harusnya mendapat pasien ban bocor itu kan seneng. Ini reaksinya ini kayak orang ketakutan, kayak orang tercengang, kayak orang gimana gitu kan. Seperti itu reaksinya. Ibu bingung sama Mbak Prap. Sama Mbak Prapti ini ibu bingung. Sesampainya di situ, ibu tanya, Om, sini tambal ban kan Om? Iya Bu. Lah Om kenapa toh? Enggak Bu. Lah tadi itu siapa Bu? Ini yang bantuin saya. Kalau ngerias-ngerias ini namanya Prapti. Bukan Mbak yang ini. Yang di sebelah jalan, malah jalannya ini deket sama ibu kok. Lah siapa ya Pak? Saya cuma berdua loh. Loh. Orang tadi saya kiranya ini karnaval kok. Ini bulannya apa? Kok ada karnaval? Masuknya karnaval? Loh iya. Sampingnya jenengan itu, ini ada orang pakai kebaya ya. Orangnya ini cantik sekali. Pakai kemben itu loh Bu. Terus disanggul gitu, terus banyak bunga-bunga melatinya. Kayak manten tapi kok pakai hijau-hijau kayak gitu loh Bu. Mosok toh Pak? Iya cantik sekali. Loh orang saya berdua kok Pak.
Ya makanya saya bingung kok, tak kira karena apa lah apa. Lagi bulan opo, enggak bulannya kok Bu. Ya udah Pak, buruan Pak. Ya Bu, ya Bu. Dibetulin kan bannya. Setelah dibetulin, ibu ini ngomong sama Mbak Prapti. Prap, ini jamnya udah jam segini, kira-kira nyukup gak ya, nyampe gak ya? Iya Bu, tapi gak apa-apa Bu. Mending ngomong seadanya aja, kalau kita ini bannya bocor. Ya wis Prap, mudah-mudahan sampai di sana selamat. Nah, ternyata pada saat ban ini sudah ditambal, ini ban baru motor diturunin dan motor ini mau jalan, tiba-tiba kempes lagi. Loh, kok kempes lagi Bu? Perasaan saya udah nambal tadi. Loh, saya nggak ngerti Pak. Terus gimana? Akhirnya ditambal lagi. Anehnya, tambalan yang pertama ini tidak terlihat. Ibu sampai bingung dan orangnya itu sampai bingung. Loh, ini tambalan yang awal mana yo? Kok halus semua? Kan aneh. Harusnya ada bekas tambalan di situ. Ibu sempat bingung di situ. Kok aneh yo? Karena memang waktunya mengharuskan terus sampai sana. Ibu kebingungan, nggak kepikiran magic atau apa mistis atau gimana segala macam. Enggak. Hingga pada akhirnya orang si tambal bannya ini, om yang punya tambal ban ini sampai bilang, gini aja Bu, ibu kan buru-buru mau ngerias. Ibu pakai motor saya. Motor ibu tinggal sini. Emang boleh Pak? Nggak apa-apa. Ngeriasnya daerah mana toh Bu? Pesisir Pak. Oh ya udah, pakai motor saya. Akhirnya ibu pakai motor orang yang punya tambal ban ini tadi. Tukeran. Saat itu ibu langsung berangkat jalan ke sana. Nah, hingga pada akhirnya ibu ini sampai di sana. Ketika sampai di sana ibu kaget. Kagetnya kenapa? Ini keluarga mempelai, ya kan? Dari pihak laki-laki maupun perempuan ini sudah pada menunggu. Hingga pada akhirnya ibu ini langsung minta maaf sama Bu Narti. Mbak Narti, aku minta maaf. Iyo, kowe wis ditenteni ya, mau kamu udah ditunggu dari tadi. Kenapa toh? Ban motorku tiba-tiba ini kempes. Aku juga bingung berkali. Ya udah. Udah sekarang dirias saja. Itu Pak penghulunya juga udah datang. Akhirnya kedua pengantin ini dirias. Setelah mereka dirias, akhirnya mereka ini duduk, ya kan? Duduk untuk melakukan ijab kabul. Saat itu jaraknya ini agak jauhan sama ibu, kurang lebih 8 meter. Ibu duduk dan di situ banyak keluarga yang dekat dengan meja akad. Pada saat acara akad nikah mau dimulai, ijab kabul ini mau dimulai, ini suasana ini hening. Logisnya ya kan, ini ketika ada akad nikah segala macam, ini adalah menyambut hari bahagia, di mana keluarga segala macam, apalagi calon pengantin ini harusnya senang bahagia. Ini aneh, ini suasananya ini beku, hening, pahit. Ini kayak orang lagi berduka suasananya. Dan belum lagi ibu dikagetkan. Ini ibu melihat seorang bapak-bapak, usianya ini seumuran ibu, ya kan? Seumuran ibu bapak-bapak ini. Dan ternyata bapak ini bapak dari Lisa. Jadi yang kita samarkan ini nama kedua pengantin, ya. Kedua pengantin kita samarkan. Bapaknya Lisa tadi ini, maaf ya, dia ini ada di kursi roda. Dan anehnya, ini saat anaknya ijab kabul, akad nikah, ini bapaknya si Lisa, dia ini tidak memperhatikan dan seperti tidak bahagia. Dan ketika ibu memperhatikan ke orang tersebut, ke bapak tersebut, ini kecolongan. Bapak tersebut ini tahu kalau ibu ini sedang memperhatikan. Dan bapaknya Lisa ini langsung memandang ibu dengan pandangan sinis. Ibu kan bingung. Ini orang tuanya kok seperti ini. Ibu memastikan lagi. Ibu tanya pada orang yang ada di dekat situ. Kebetulan ada bapak-bapak juga. Pak, numpang nanya, itu yang bapak itu di kursi roda siapa ya? Itu bapaknya Lisa Bu. Oh iya, makasih Pak. Akhirnya acara ijab kabul dimulai. Ibu ini memperhatikan. Saat Aji ini mengucapkan ijab kabul, akad nikah segala macam gitu kan ya. Aji ini tiba-tiba ngerasa tenggorokannya ini sakit. Ini yang membuat Aji ini kayak gelagapan, ragu, kebingungan, nervous. Akhirnya salah. Dari Pak Penghulu akhirnya bilang, "Sah enggak?" Orang pada bengong kan. Ya udah kita ulang ya. Kita ulang. Lagi nih. Saat Aji mengulang kalimat ijab kabul, Aji tiba-tiba tenggorokannya ini gatal. Batuk-batuk terus menerus. Sampai Pak Penghulu bilang, minta air putih dulu. Sabar, minta air putih dulu. Diminum. Di sini Pak Penghulu bilang, santai ya Mas ya, santai jangan buru-buru. Sedikit menghibur ya. Ini nanti mbaknya kan jadi milik Mas, yo. Sabar. Dihiburlah di situ, ya kan? Ada beberapa orang warga juga yang ikut tertawa. Pada saat ketiga kalinya, tiba-tiba kembali lagi, dia ini nggak bisa mengucap malah. Bahkan ngerasa lehernya ini seperti ada yang nyekik. Ibu sampai geleng-geleng kepala. Baru kali ini nih,
Akhirnya ibu menggabungkan kan. Ibu menggabungkan di mana ibu ini mendengar seruan ibu ini tidak boleh berangkat dari Eyang Buyut, ya kan, nenek buyut gitu kan. Dari nenek buyut ini mengatakan jangan berangkat, jangan diambil job ini. Ibu menyaksikan hal kejadian yang unik di situ. Singkat cerita, akhirnya Pak Penghulu bilang, ini sudah ketiga kali. Ini alangkah baiknya kamu ambil air wudhu dulu Nah, akhirnya Aji ini bangkit ngambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, Pak Penghulu ini coba menghibur. Dan setelah Pak Penghulu menghibur, Pak Penghulu ini bilang, sambil baca nggak apa-apa kok nak. Ya, semangat. Yo, iya Pak. Tapi beneran Pak, saya nggak buat-buat. Leher saya ini panas, gatal sekali Pak. Ayo, lagi. Ayo, duduk lagi sana. Duduk lagi. Hingga pada akhirnya secara terseret-seret ya kan, dia sambil membaca sebisa-bisanya. Akhirnya bisa. Alhamdulillah. Saat itu juga ini si pengantin, si Aji ini muntah tiba-tiba. Setelah acara ijab kabul ini selesai ya kan, ini bapaknya Lisa ini tiba-tiba minta tolong sama keluarga atau apa gitu, apa saudaranya gitu kan ya. Ini minta diantar ke kamar. Aku mau ke kamar. Saat jalan masuk ke rumah ya kan, jadi itu kan ada di depan rumah ijab kabulnya nih. Nah, pada saat mau masuk ke rumah, ini melewati ibu saya. Saat itu bapaknya Lisa ini memandang sinis mukanya ibu. Memandang sinis. Dan setelah itu masuk. Ibu ini mendengarkan banyak warga-warga yang sedang bisik-bisik. Terdengar sekali karena sampingnya ibu aja dia ini lagi ngomong. Apa jangan-jangan gara-gara bapaknya Lisa? Iya mbak, mungkin iya. Ibu dengar. Warga ternyata membicarakan hal itu. Tapi karena di sini ibu tugasnya hanya merias, jadi ibu ini tidak pengen ikut campur. Tidak pengen terlalu ikut campur. Dan saat itu juga ibu menemui Bu Denarti ya kan. Ibu ngomong, mbak berarti acaranya kapan mbak untuk resepsinya? Resepsinya besok malam, berarti kamu kesini jam 4. Ya, jam 4 sore kamu kesini. Iya mbak, berarti jejerin kok besok malam tuh mbak, besok malam. Aku nanti jam 3-an lah mbak, takutnya telat. Yo, rapopo. Ibu pulang nih. Karena acara resepsinya ini besok malamnya. Dipisah, nggak langsung malam itu juga, dipisah. Sepanjang perjalanan boncengin Mbak Prapti, ini ibu ngomong terus, Prap, tahu nggak sih Prap? Tadi itu ternyata bapaknya Prap. Iyo mbak, aku juga baru tahu. Itu kok banyak tetangga yang ngomongin ya mbak. Iyo, aku juga nggak ngerti. Nah, singkat cerita ya kan, akhirnya mereka pun sampai tempat tambal ban nih, nuker motor, mengucapkan terima kasih segala macam. Akhirnya ibu ini pulang dengan membawa motornya ibu ya kan. Setelah pulang pada malam harinya ini kembali didatangi Mbah Buyut saya. Di mimpi kali ini nggak kayak biasanya. Ini Eyang Buyut ini kayak marah. Kowe wis tak kandhani, ojo teko, jangan datang. Ibu terbangun. Pada saat ibu terbangun, akhirnya ibu cerita sama bapak. Dan pada saat itu bapak ini bilang, ya udah besok tak tempatin Mbah Dik. Mbah Dik itu kalau di tempat saya ini guru ngajinya bapak. Nah, setelah bapak paginya ini ke tempat Mbah Dik ya kan, Mbah Dik bilang suruh sholat duha, suruh baca ini. Ibu pun melakukan sholat duha segala macam, ibu ini berdoa segala macam. Dah, pokoknya niat mau berangkat nyari uang, makaryo. Tapi ingat, tetap harus waspada dan selalu berdoa. Pesan dari bapak. Akhirnya barulah siangnya siap-siap dan jam 3 sore ini ibu berangkat sama Mbak Prapti ini. Jalanlah mereka. Perjalanan mereka seharusnya ke tempat tujuan ini kurang lebih mungkin 1 jam ya maksudnya. Kurang lebih hanya 1 jam. Pada tahun itu jalanan tidak mulus gitu kan ya, maksudnya belum aspal semua. Ini kalau diperkirakan kurang lebih 1 jam. Ya. Anehnya, ini berangkat dari jam 3, ini ibu ini berasa nggak nyampe-nyampe. Loh, kok jalan ini kayak lama banget. Sampai maghrib masih di jalan. Ibu bingung sama Mbak Prapti. Sempet sampai berhenti. Prap, kok orang tekan-tekan ya Prap? Iya mbak, itu maghrib nih mbak. Akhirnya belok ke masjid. Setelah selesai sholat, ibu lanjut lagi. Jalan lagi, takut telat kan, ini udah jelas telat banget. Acara resepsi, dimana pengantin harus dirias segala macam. Setelah itu dia ini duduk di tempat mempelai gitu kan ya. Ini ibu bener-bener masih di jalan yang terus-menerus masih lama. Anehnya ibu ini sampai bilang sama Mbak Prapti, Prap diancer-ancer, iki dhewe wis kelewati tugu iki yo. Jangan sampai kita ini nanti mundur lagi ketemu tugu ini lagi. Ternyata bener.
Tugu itu udah dilewatin sama ibu, jadi kayak buat ancer-ancer gitu kan ya. Kayak buat apa ya Mas Lut? Kayak tanda. Kayak tanda gitu kan, buat kayak tanda ini bahwa saya udah melewati tanda ini, tugu ini. Ternyata ibu ini muter masih ketemu itu lagi. Brap, bener kan Brap? Opo kena yut mimang. Ono opo iki? Mbak berdoa terus, Mbak berdoa, Mbak ayo Mbak jalan pelan-pelan. Pada saat itu ini nggak kayak sekarang ini lampu udah di mana-mana. Ini jarak berapa meter, ibu ada lampu lagi, ada lampu lagi. Ibu itu memang dari dulu ibu ini pemberani, sangat pemberani sekali. Ibu terus jalan nih, dang. Hingga pada akhirnya ibu terus berulang-ulang membaca doa dalam hati. Akhirnya sampai ke tempat Lisa, ke tempat yang punya hajatan. Tapi di sini masih ada keanehan. Keanehannya apa? Yang namanya hajatan ini pasti meriah, rame, apalagi itu malam resepsi. Paling tidak ini ada musik atau apa gitu kan ya. Ini gak suasananya hening dan banyak orang menangis. Anehnya ini dalam keadaan gelap gulita. Jadi gak ada satu lampu pun nyala. Brap, lah kok tapi peteng dedet ini? Kok gelap Brap? Iya Mbak, lah apa ini Mbak? Banyak warga-warga yang nangis dan mereka ini menyebar. Ini ada apa? Ibu ini berusaha untuk parkir motor. Setelah ibu parkir motor, ibu kaget. Ambulan-ambulan pada datang. Dan ternyata bener banyak orang yang diangkut ambulan. Ini ada apa? Ibu bingung. Loh, apa Brap? Kok mau digotong dengan ambulan? Ada apa? Dan ada yang teriak kesakitan, ada yang apa segala macam. Pada saat itu ibu nanya tetangga segala macam. Ini ibu nanya, ini kenapa Mbak? Bisa ada musibah Mbak. Bentar Mbak, keluarga saya juga kena Mbak. Nah ibu bingung. Prap iki ono apa? Buden arti dicari ini gak ketemu-ketemu. Prap mending kita pulang. Perasaanku udah gak enak. Perasaan ibu yang udah gak enak. Akhirnya ibu memutuskan untuk pulang. Udahlah Prap, ini memang udah gak bener kok. Ini ada sesuatu hal yang memang ngeri ini pasti. Ibu pun pulang. Anehnya pas pulang ya biasa-biasa aja. 1 jam sampai rumah. Sampai bapak ini nanya, acara ini bubar tuh Bu? Wong malah saya ini bingung kok. Di sana ini malah gelap gulita, terus banyak korban berjatuhan. Ambulan lagi-lagi datang ngambil orang, tapi gelap. Saya bingung di situ, orang semua pada panik, pada mengamankan diri masing-masing, pada ketakutan. Aku tanyain ini orang pada ketakutan, pada berlarian. Bingung aku. Nah kan Bu, bener. Pasti ini ada apa-apa. Iya Pak, iya aku bingung, nggak tahu ada apa itu. Hingga pada keesokan harinya ibu ini masih penasaran. Ibu ini berniat ke sana lagi. Karena apa? Yang pertama, ibu berniat pengen minta maaf karena tidak jadi merias dan memilih untuk pulang. Nah, yang kedua, penasaran sebenarnya ada apa mereka ini. Pada saat itu satu orang pun ditanya nggak pada jawab dan menyelamatkan diri masing-masing. Ibu penasaran. Berangkatlah ibu ke sana. Akhirnya ibu mengajak Mbak Prap, ayo Prap, kita penasaran pengen tahu ada apa. Pada saat itu Bapak dinas, sebenarnya Bapak ini pengen nganter. Bapak dinas kebetulan. Akhirnya ibu sama Mbak Prap ini menuju ke tempat itu lagi. Sesampainya di rumah Lisa, ibu kaget di gangnya Lisa, ini semua bendera kuning. Prap, ono apa iki Prap? Di depan rumah Lisa, gak jauh dari situ, ini ada tetangga jenazah-jenazah ini di depan rumah. Ada apa ini? Dan di rumah Lisa sendiri, ini ada 2 jenazah. Dan ibu melihat ada 2 jenazah lagi yang baru diturunkan dari ambulan. Mereka bertanya, ini pihak dari keluarga udah di sini belum? Ternyata belum. Keluarga ini dari jauh soalnya. Ini dari tamu jauh yang meninggal, yang 2 ini. Jadi 3 tetangga, ya kan, 2 tamu, dan di rumahnya Lisa ini ada 2 juga. Totalnya ini ada 7 jenazah di situ. Ibu bingung kan di situ. Ono apa iki? Saat itu ibu melihat Lisa. Ibu nyamperin Lisa kan. Mbak Lisa maafin ibu. Ibu semalam langsung pulang soalnya bingung. Sebenarnya kenapa? Iya Bu, bapak saya meninggal dan beberapa tamu. Terus ada tetangga saya yang meninggal Bu. Dan korban-korban berjatuhan Bu. Total korban ini sampai 27 orang Bu. Boom! 27 orang. Dan 7 orang meninggal. Boom! Dan ada yang masih dirawat di rumah sakit. Ada bencana Bu, ada musibah besar ini Bu. Ibu bingung kan saat itu. Lisa ini masih nangis. Ternyata yang meninggal di keluarganya Lisa ini adalah Pak Broto, bapaknya Lisa. Mayat yang ada di depan rumah Lisa itu adalah Pak Broto, bapaknya Lisa yang menggunakan kursi roda. Nah, singkat cerita akhirnya ibu pun ikut takziah.
Sampai pemakaman segala macam ibu ngikutin acara itu. Setelah selesai pemakaman, jadi ada barang-barang ibu yang memang pada saat akad ini kan masih di situ belum diambil. Ibu ini tanya sama Lisa, "Oh ya Lisa, ibu mau nanya barang-barang ibu di mana ya? Biar ibu ini ambil." "Oh ya bu, ada di tempatnya Bu Denarti. Sebelah rumah bu, rumahnya Bu Denarti." "Oh alah, Bu Denarti di sebelah rumah toh?" "Nggih bu." Akhirnya ibu ini nyari Bu Narti. Ternyata Bu Narti sedang nangis. Nggak mau keluar segala macam, benar-benar sedang nangis. Ibu akhirnya ke tempat Bu Denarti. Menenangkan, menyabarkan segala macam. "Kamu kesini yo?" "Iya mbak, saya minta maaf. Yang pertama semalam saya langsung pulang, saya nggak tahu harus bagaimana." "Iyo, mending gue mulai. Semalam kamu bener, kamu mending memilih pulang." "Iyo mbak, sebenarnya ada apa ini mbak? Saya kesini ini mau minta maaf, terus saya ini mau ngambil baju-baju segala macam, dan saya nggak tahu ini jadinya seperti ini mbak. Saya nggak ngerti mbak, ada apa ini?" Akhirnya Bu Denarti pun cerita. Kita flashback, kita tarik mundur di mana Bu Denarti ini menceritakan sebelum Lisa lahir. Kejadian yang sudah puluhan tahun. Bu Denarti tahu ini mungkin penyebabnya itu. Jadi di masa mudanya Pak Broto. Pak Broto ini kan adiknya Bu Narti nih, ya kan? Pak Broto sebelum menikah, Pak Broto ini sering yang namanya keluar rumah dan dia ini sering pergi ke tempat-tempat angker. Bahkan dia ini sering ikut-ikut acara ritual, ikut dukun A, ikut dukun B gitu kan ya. Dia ini sering bersemedi, tapak segala macam, pulangnya 90 hari gitu. Dia baru pulang segala macam, dan pada akhirnya dia menobatkan dirinya adalah dukun. Pak Broto ini menobatkan dirinya adalah dukun. Keluarga ini sampai udah sering ngomongin. Bapak ibunya Pak Broto ya kan, ini udah sering ngomongin. "Kowe kuwi nglakoni apa? Mbok aja sing semrawut tok sing genah wae. Kamu itu nglakoni apa? Kok kowe panggah ngono terus? Kowe nglakoni apa? Kamu kok seperti itu terus, itu kamu nglakoni apa?" Nah, Pak Broto ini lawan ibu bapaknya. Ini itu buat keselamatan kita semua. Lagian saya ini pengen bantu orang-orang kok. Arahmu iku arah sing salah. Kowe sering nyembah-nyembah wit-witan, perkebunan opo segala macam sing gon-gon angker. Iku jenenge nyembah setan. Ulahmu ki ora ono pitutur, ulahmu ki ora ono sing arahe ning agama. Kebaikan itu enggak ada. Yang arahnya ke agama itu sama sekali enggak ada. Gak enak beras. Bapaknya marah. "Bapak tahu apa? Ibu tahu apa? Diam aja udah." Pak Broto sering berantem. Begitu juga kakaknya Bu Narti ini sering ngomongin, "Dek, mbok sadar terus, berantem terus kayak gitu." Ada suatu kejadian pada saat itu belakang rumah Bu Narti ini perkebunan ya kan. Bedanya kalau Bu Narti ini kan udah nikah nih, jadi Bu Narti ini dibikinin rumah orang tuanya, ini nggak jauh dari situ. Nah, Bu Narti ini pada maghrib saat Bu Narti ini mau ngambil air wudhu ke belakang sumur gitu kan. Bu Narti ini kaget. Pada saat itu adiknya yang bernama Broto, adiknya ini dia tidak memakai pakaian sehelai pun. Ini keluar rumah ke belakang. "Dek, ngopo kowe, Dek? Dek, ojo kaya wong gendeng kowe. Jangan kayak orang gila kamu." Pada saat itu Broto ini nggak menggubris. Ini yang Broto udah saya samarkan juga ya, gitu ya. Ini yang Broto disamarkan. Jadi yang di sini asli ini Bu Narti, ya. Terus ibu, ya kan. Terus saya gitu kan juga main di situ, berarti kan saya masih kecil gitu kan. Setelah di kebun, Pak Broto ini merenggangkan tangannya, dibuka lebar-lebar, dan tiba-tiba Bu Narti kaget melihat ada perempuan menggunakan kemben dengan rambut yang disanggul penuh dengan bunga melati. Dan di situ setelah menadakan tangannya, Broto ini kayak nyembah. "Dek, kowe ngopo? Iku sopo? Iku sopo?" Karena Bu Narti takut, ya kan, Bu Narti takut langsung masuk ke dalam rumah. Ketemu sama suaminya Bu Narti. Bu Narti udah nikah pada saat itu. Cerita sama suaminya. Suaminya bilang, "Gak usah ikut-ikut, wes. Itu jalannya dia. Kamu gak usah ikut-ikut, Mas. Tapi kan malas adikku." "Yo wes, memang sudah tidak bisa dibilangin lagi adikmu itu." Singkat cerita, Broto ini pergi dari rumah. Dan kurang lebih 1 tahun kemudian Joko ini pulang dengan berewokan yang udah parah. Ini pulang mengajak wanita. Ini entah wanita ini dari mana, yaitu ibunya Lisa. Dalam keadaan hamil si Lisa. Orang tua kaget, kebingungan. "Ya ampun toh, kok ngene?" Akhirnya mereka dinikahkan. "Iki pilihanku wes. Orang usah podo ganggu." Nah, si perempuan tadi ini sedih. Dia ini kayak sedih, terus menerus ngerasa sedih. Ditanya, ini bilangnya rumahnya ini daerah jauh. Nah, akhirnya mereka ini menikah. Berapa hari menuju pernikahan, Broto ini ngamuk. Broto ini bilang sama orang tuanya, "Bapak masih punya sawah kan? Jual Pak, pokoknya pernikahan saya harus nanggap wayang.
Pokoknya harus ada wayang dan mewah. Minta wayang. Bapaknya bilang, "Mbok ojo toh. Wong adanya cuma itu tanah. Untuk kalian nantinya. Dah, jual aja." Dijual dadakan ya kan. Kayak tahu bulat nih maksudnya. Dijual dadakan gitu kan ya. Dijual dadakan, akhirnya ini buat acara wayang kulit di pernikahannya si Broto dan ibunya si Lisa. Anehnya ya kan, di keesokan hari ya, ibu bapaknya Broto ini meninggal dalam kamar. Jadi acara selesai, mereka mungkin istirahat gitu kan ya, subuhnya mereka istirahat apa, pagi harinya mereka sudah merenggangkan nyawa. Meninggal semuanya, dua-duanya. Anehnya Broto ini tidak sedih sama sekali. Gila, apa ini semua? Dan berjalannya waktu, Lisa pun lahir. Lisa lahir ya kan, akhirnya terus-menerus berjalan. Tetap saja masih seperti itu. Broto ini masih yang namanya nyembah-nyembah gak jelas. Dia menganggap dirinya adalah orang terkuat. Tak ada yang bisa menandingi. Istrinya ini sampai malu sama tetangga. Istrinya ini sering nangis sama Bu Narti. "Mbak, aku bingung mbak. Lah yo, kok kowe awal iki piye? Aku nggak ngerti mbak, aku koyo kesirep ngono ki lho mbak. Aku koyo kena gendam kok tiba-tiba aku mau tidur sama dia sampai kok ngene. Yo wes ya, aku nggak nyesel mbak, wong sekarang udah ada Lisa, karena Lisa udah lahir nih, ya kan? Lisa udah lahir segala macam. Berjalannya waktu, akhirnya Lisa tumbuh dewasa. Hingga pada akhirnya setelah Lisa ini dewasa, Lisa ini dilamar orang. Dilamar orang ini sampai 7 kali. Semua ini ditolak, dan yang ketujuh ini adalah si Aji. Barulah ini bapaknya mau. Karena apa? Semua memohon ke bapaknya. Barulah Broto ini mau. Jadi 6 ini ditolak, 7 Aji tetap jalan. Tapi terjadi seperti itu. Ada kematian-kematian. Ini kematiannya kenapa? Berapa bulan sebelum pernikahan ya kan, ini tiba-tiba bapaknya ini sering ngamuk. Pak Broto ini ngamuk terus. Bu Narti ini nanya, "Kowe nangis terus ki ono apa?" Gak tahu. Bude aja yang kesana. Akhirnya Bude Narti ini nemuin Pak Broto. "Dek, kenapa Lisa ini nangis-nangis terus? Kamu apakan? Aku itu sering denger." "Mbak, kamu tahu nggak? Lisa, aku berpikir lagi kalau Lisa ini nggak jadi tak nikahin sama Aji, Mbak." Kamu itu gimana? Orang tuanya juga udah ketemu aku." Mbak nggak ngerti. Percuma saya jelaskan gak ngerti. Lah iya apa dijelaske? Alasannya apa? Mbak tahu Mbak? Lisa itu sudah ada jodohnya. Lah siapa? Wong setiap ada orang lamar kamu tolak. Orang ada lamar lagi kamu tolak. Siapa jodohnya Lisa? Ada Mbak. Makhluk di kerajaan saya Mbak. Jangan kentir. Jangan gila kamu. Kamu pikirannya udah aneh-aneh. Kerajaan opo kamu itu? Kamu itu loh mikir sih bener. Mbak gak ngerti. Dia ini sudah selalu datang. Setiap malam Jumat Kliwon dia ini datang. Sering tidur bareng sama Lisa. Sudah. Mbak gak ngerti aja. Kamu jangan gila. Udah, pokoknya kamu jangan bikin malu keluarga. Aku mau Lisa ini tetap nikah. Nah, Lisa pun juga mengakui ke Bu Narti. Setiap malam Jumat Kliwon ini kayak ada yang gerayangin tubuhnya. Nah, hingga akhirnya Bude Narti ya kan minta tolong kayak ke orang pintar gitu yang ada di kampung, tapi yang bener nih ya kan. Kita sebut saja namanya Mbah Pur. Bude Narti tanya Mbah Pur, apa yang terjadi dengan adik saya? Ini anaknya ini kan pingin nikah. Dan saya juga udah ketemu sama orang tuanya. Awalnya ini udah mengiyakan bapaknya. Tapi ini berubah lagi. Sudah 7 kali ini loh Mbah. Menurut Mbah Pur gimana? Wes angel iku tuturane. Wes angel iku si Broto. Pengakuan dari Mbah Pur bilang, Broto iku lelakon ilmu sesat. Deknen, dia itu menyembah setan. Menyembah setan Bang? Iya, dia membuat perjanjian. Nah, itu bener gak kata-katanya si Broto itu? Katanya si Lisa itu kalau tiap malam ini didatengin makhluk apa-apa terus digerayangi, kayak itu betul gak Bang? Iya, aku lihat auranya si Lisa ini seperti itu. Betul itu. Itu dari makhluk tak kasat mata. Broto itu dia ini pengen sakti. Kamu tahu gak? Kalau aku menghentikan Broto ini pasti kewalahan ya kan. Ini akan membuat bahaya Broto. Dan kamu tahu gak? Ini rewangannya Broto ada di samping kamu. Jadi kata Mbah Pur ya kan, dia ini orang pintar gitu ya yang biasa nolong kayak gitu. Itu rewangannya Broto, entah ini makhluknya bentuknya kayak apa. Di sini tidak dijelaskan di bagian ini. Ini berada di situ juga ternyata. Datang kayak tahu dengar, wah majikan saya lagi diomongin nih. Saya harus ke sana nih. Seperti itu. Ketakutanlah Bu Narti.
Nah Mbak Pur ini kayak ngasih air gitu kan ya, nanti disuruh dicampuri di air tempat yang biasa untuk mandi keluarga. Mbak Pur bilang seperti itu. Dan di gambaran Mbak Pur mengatakan bahwa akan terjadi pernikahan, tetap akan terjadi pernikahan, tapi ada sesuatu hal, entah itu apa. Karena di sini menurut Mbah Pur, weton di sini ya kan, ini membahas weton juga nih ya kan, membahas weton juga bahwa si Aji hitungannya ini kayak nggak pas sama si Lisa. Tapi kata Mbah Pur, percaya saja sama Tuhan, berdoa, minta, kita mau ikhtiar. Dah, pulang kamu. Akhirnya Bu Narti pulang dan mencampurkan air itu di kamar Mbak Mandi, di kamar mandi keluarganya si Lisa, tanpa sepengetahuan adiknya. Setelah itu entah gimana ceritanya, 2 hari kemudian tiba-tiba Pak Broto ini nangis merasakan kakinya ini sakit. Kakinya sakit, kesemutan, minta dibawa ke dokter. Nah saat minta dibawa ke dokter, ternyata pulang-pulang dari dokter malah lumpuh. Berapa hari di dokter ini malah lumpuh. Akhirnya ini Pak Broto bilang, aku itu sakti, aku bisa ngatasin ini, udah kasih kursi roda aja udah. Aku gak mau ke rumah sakit lagi. Pak Broto bilang seperti itu. Malah dia ini lumpuh di kursi roda. Entah gimana ceritanya, kayak Pak Broto ini kayak mau mengakhiri apa yang dia sudah kerjakan sudah lama gitu. Perjanjian setan, kayak Pak Broto ini kayak bertengkar, hatinya ini kayak bertengkar. Nah oke, flashbacknya selesai. Kembali lagi di mana ibu sedang cerita sama Bu Denarti. Nah pada saat itu ibu bertanya lagi, lah terus itu kematiannya gimana? Kok bisa banyak korban sampai 27 orang dan yang meninggal ini 7 orang? Ini kenapa ceritanya ini kenapa? Dan Bu Denarti ini cerita akhirnya. Jadi pas maghrib, di mana ibu perjalanan yang sangat panjang menuju ke acara itu nggak sampai-sampai ya kan. Ini pas maghrib di situ ternyata di lokasi ini genset ini mati, diesel ini mati. Nah terus karena mati gelap semua ya kan. Ada yang ngecek nih, disuruh ngecek, dicek sana. Cari tukang dieselnya gimana? Lagi apa? Kok ini kok mati semuanya? Ini kita lagi masak, kita lagi bikin kayak gini. Nah diceklah ke sana. Saat tukang diesel ini dicek, ternyata tukang diesel ini sudah gosong kesetrum. Woi, tukang dieselnya mati, meninggal, rame. Gak lama kemudian entah ini gimana ceritanya ada kabel besar menyambar tenda. Anehnya diesel ini kan udah mati, berarti sudah tidak ada aliran listrik ya atau gimana di sini? Saya juga kurang paham. Ini kabel tadi menyambar tenda. Tenda ini kan terbuat dari besi seng gitu kan ya, tenda pernikahan gitu kan. Ini nyambar di tenda, dang. Saat itu juga orang yang sedang menyentuh tiang, orang yang nggak sengaja yang namanya pergerakan tubuh gitu kan ya, nyentuh tiang atau apa, semua kesetrum, boom. Nah yang mau nolong juga sama kesetrum juga. Ini ada apa ini? Kesetrum semua, semuanya ini kesetrum. Gila itu cerita ibu sampai pas menceritain ke saya itu semuanya parah katanya. Orang ini mencoba nolong kesetrum, orang ini nolong kesetrum. Di sisi lain saat mereka ini sedang tegang ternyata di dalam kamarnya Pak Broto ini teriak-teriak. Dan teriakan itu terdengar sampai Bu Narti sampai dengar pada saat itu. Bu Narti mendengarkan, di situ ada teriakan, wes cukup, aku tidak akan melanjutkan ini semua. Cukup, aku pengen anakku itu nikah sama orang, jangan dipaksa sama yang lain. Pak Broto ini kayak pengen menghentikan dia ini udah berjanji sama setan-setan gitu kan ya. Ini pengen menghentikan perjanjiannya atau apa gitu. Saya kurang paham di sini keniatannya apa. Yang jelas di situ dengan jelas Pak Broto ini kayak mengucapkan, wes cukup, saya nggak mau lagi. Nah Pak Broto ini mendengar di luar ini gaduh. Nah pada saat itu ini semua orang kan kebingungan, gelap gulita, bingung kan. Orang nabrak ini nyentuh kesetrum, berlarian panik, nyentuh ini si A si B nyetrum gitu kan. Nah pada saat itu Lisa ini masih lihat gelagatnya si Aji. Mas Aji awas, Mas Aji kesetrum. Lisa ini mau nolong, ngambil kayu kena-kenanya, ini mau ngelepasin tangan Mas Aji dengan tiang. Nah pada saat itu ya kan, Lisa tersengat listrik. Mas Aji udah lepas, Lisa yang tersengat listrik malah. Tak lama kemudian bapaknya ini dengar, Lisa kesetrum juga. Bapaknya keluar, ya ampun anakku. Saat itu juga bapaknya Lisa mengorbankan dirinya. Pak Broto mengorbankan dirinya dengan mendorong Lisa. Dia ini menabrakkan kursi rodanya. Kursi roda ini ada besi-besinya juga kan. Ini mungkin karena saya
ini dapat cerita juga kan. Ini mungkin kursi roda ini mengenai apa yang membuat ini kesetrum bapaknya Lisa ini kesetrum juga. Dan aliran setrumnya ini besar. Ini namanya diesel kayak untuk berapa lampu segala macam, musik lah apa segala macam, namanya resepsi kan alirannya besar. Nggak kayak rumah sekarang terus alirannya kecil, ini kan enggak gitu kan. Ini kan buat ngidupin beberapa lampu apa segala macam yang dibutuhkan ketika ada hajatan. Hingga pada akhirnya ya kan, ini mobil ambulan dan segala macam datang dan ada pertolongan di situ. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, tiba-tiba strom hilang, nggak nyetrum lagi dan banyak warga udah bertangisan. Nah disitulah ibu ini datang, ibu saya ini datang. Ini ada apa kok rame-rame kayak gini? Ternyata ada kesetrum massal. Nah itu tadi Bu Narti menceritakan koyo ngono lho kejadian nih. Iku deh, kejadiannya seperti itu. Yo mbak, cerita ke ibu. Nah, pada saat itu setelah cerita ke ibu ya, ini kan berarti yang hidup di situ hanyalah Lisa, Aji, terus ibunya di rumah bapaknya ini kan. Kalau Bu Narti aman, untungnya keluarga Bu Narti aman. Yang meninggal ini hanya Pak Broto. Wah saat itu ngeri banget kejadiannya, katanya seperti itu. Dan pada saat itu ibu pun pulang. Nah setelah pulang ibu pun bercerita. Ibu bercerita dengan warga, dengan apa segala macam bahwa kejadian ini saya ini kayak udah diingatkan agar tidak ke sana. Tapi ternyata pas ibu ke sana kejadiannya seperti itu, ngeri. Inilah pengalaman ibu saya. Mungkin ya, mungkin saja gitu. Mbah Buyut saya ini mungkin ada peran juga di situ yang membuat ibu ini nggak sampai-sampai ke lokasi tujuan itu. Yang pada saat itu kok ini nggak sampai-sampai. Giliran setelah sampai acara udah kacau gitu kan ya. Alhamdulillah juga ini pasti berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Dan di sini dicerita ibu saya ini, pengalaman ini semoga menjadi pelajaran kita semuanya gitu kan ya. Bahwa yang namanya menyembah berhala atau apa segala macam ini sangat-sangat tidak diperbolehkan. Nyembah ini ya Tuhan gitu kan ya. Banyak edukasi baik juga ketika ada orang tua ngomong didengerin gitu kan ya. Masukan-masukan dari orang tua, suri teladan dari orang tua, kita harus mendengarkan gitu kan ya. Karena efeknya ini akan mungkin berakibat tidak baik ketika kita tidak pernah mendengarkan orang tua bicara atau apa segala macam seperti itu. Dan edukasi yang baik diambil, yang buruk ini dibuang. Ini spesial sekali kisah ibu saya. Jadi saya mendapatkan cerita ini benar-benar saya memperhatikan gitu kan. Jadi pada saat itu pasti tanya kan lah, Mas Dodo itu di mana nih pas pada waktu itu? Saya ini ketika ibu ngerias gitu kan ya. Saya ini sering dititipin ke tempat bule, kadang dititipin ke tempat nenek, ya gitu. Dulu itu seperti itu. Gitu ceritanya teman-teman. Saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman pengirim cerita yang sudah saya bacakan. Saya mau ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum saya bacakan, mohon bersabar, tenang. Akan saya bacakan satu persatu, tapi kalian kembali ngecek lagi cerita kalian udah bener belum, ditata yang rapi. Caranya gimana sih Mas? Biar Mas Dodo paham, tim Mas Dodo paham. Caranya gini, dikirim per paragraf atau per kalimat seperti ini. Ya, dengan jelas konfliknya, nama yang mau disamarkan mana, ya, jelas semuanya, gitu, jelas semuanya. Setelah itu baru kalian ini dikirim. Kemana nih kirimnya? Ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Yang lagi ketimpa hutang atau segala macam segera dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Akhir kata saya bertugas. Rian Agus Widodo. Seperti ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
jodoh kisah misteri yang ada di antara kita. Nyalakan lonceng notifikasi